Horas. Kita bertemu kembali dengan renungan harian Carpe Diem hari ini Kamis 3 Maret 2022. Kiranya di hari ini damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Tuhan kita. Kini marilah kita memulai renungan firman Tuhan hari ini dengan menyanyikan buku ND nomor 565 bait yang pertama dan keempat. Rohku memuji debata parholongi songan bunga mangerpa inabil sar arihi arsak dosa porsuhan magodi Ayat harian dalam Almanak HKBP hari ini tertulis dalam Markus 11 ayat yang ke-9. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Sahabat Carpe Diem yang dikasihi Tuhan, dimulai dari hari Rabu kemarin tanggal 2 Maret 2022, gereja sudah memasuki masa Prapaskah atau masa mengenang dimulainya penderitaan Kristus menuju kayu salib. Dimulai dengan hari raya Rabu Abu yang jatuh pada hari Rabu kemarin dan akan mencapai puncaknya di hari Jumat Agung. Di hari-hari Prapaskah inilah Gereja Katolik dan beberapa gereja Protestan mengajak umat untuk turut merasakan penderitaan Kristus dengan hidup berpantang atau puasa. Firman Tuhan hari ini diambil dari kisah Yesus memasuki kota Yerusalem. Di kota inilah Yesus akan diadili dan akhirnya disalibkan. Tuhan Yesus tahu betul bahwa dengan memasuki kota Yerusalem, Ia sedang memulai penderitaannya dan juga tahu betul bahwa di kota inilah Dia akan mengakhiri misinya untuk keselamatan umat manusia, yaitu dengan disalibkan. Menarik bahwa ketika Ia memasuki Yerusalem, kota tempat orang-orang yang akan membunuhnya, Ia justru dielu-elukan seperti seorang pahlawan perang. Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Demikianlah seruan orang banyak, baik yang berjalan di depan Yesus maupun yang di belakangnya, mengelu-elukan Dia. Namun pada akhirnya mereka pula yang mengelu-elukan di hadapan Pilatus, salibkan dia, salibkan dia. Mengapa demikian? Karena apa yang mereka harapkan dari Yesus ketika Yesus masuk ke Yerusalem tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Karena kecewa, seruan pujian kepada Kristus berubah menjadi seruan penghujatan. Karena memaksakan kehendaknya, mereka yang awalnya memuji akhirnya mencaci ketika Tuhan berkehendak yang berbeda. Sahabat Carpe Diem yang dikasihi Tuhan,
Melalui firman Tuhan hari ini kita belajar dan diajak untuk memuji Tuhan dengan mulut kita, bukan karena kita mengharapkan sesuatu dari Tuhan. Kita memuji dan berseru baginya karena Dia adalah Allah yang layak untuk dipuji, karena Dia adalah Allah yang telah menunjukkan kasih setia-Nya bagi kita, dan bahwa segala rancangan dan kehendak-Nya jauh lebih baik melampaui segala yang kita pikirkan dan harapkan. Karena itu marilah kita menggunakan mulut dan lidah kita untuk memuji Dia selalu. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, tidak pernah mulut yang sama ini mencaci dan menghujat Dia. Karena Dialah Allah yang setia mengasihi kita. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Tuhan yang setia dan penuh kasih, Engkau adalah Allah yang layak menerima pujian kami karena kasih-Mu yang besar dan nyata bagi kami. Mampukanlah kami dengan kuasa Roh Kudus untuk selalu berserah kepada kehendak dan rencana-Mu, sehingga kami dimampukan tetap memuji Engkau, sekalipun apa yang Engkau rencanakan dan jadikan dalam hidup kami berbeda dengan apa yang kami minta dan harapkan. Termulialah Engkau ya Tuhan, Bapa kami, di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin.